Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Mutiara Hati yang solehah, Mutiara kita yang solehah, semangat dalam beribadah. Insya Allah kehidupannya selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tadi kita pada para pertama kita membaca doa, mungkin ada sekitar 30 menit lebih sehingga waktu saya tinggal 15 menit. Sehingga insya Allah kita akan membahas ini mengenai haya 15 menit. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan kita ini yang sudah saya kirimkan materinya ke ibu, ini adalah bagian dari kami ingin memaparkan buku kami yang baru saja terbit dalam bahasa Inggris, judulnya Shame, Modesty and Honor in Islam, diterbitkan oleh Bloomsbury di London baru beberapa bulan yang lalu. Ini adalah bagian dari proyek penelitian kami. Bahasa Inggrisnya sudah terbit, alhamdulillah. Untuk bahasa Perancisnya dalam proses penerbitan. Jadi ada 2 volume. Kajian mengenai haya atau shame, modesty and honor, atau bahasa Perancisnya itu pudeur. Saya bahasa Belandanya apa saya lupa. Itu dalam dunia akademik mungkin 2 karya kami nanti akan terbit dalam bahasa Perancis. Jadi ini Inggris, benar Perancis, menjadi 2 buku yang paling lengkap membahas mengenai soal malu, kesopanan, harga diri, kesantunan. Nah, pada kesempatan ini kami hanya membahas bagian sedikit dari buku ini. Kalau ibu-ibu mau melihat, saya akan sebarkan, mohon maaf, hanya 1. Ini dikasih penerbitnya cuma 1. 4 tahun kerja dikasihnya cuma ini bayarannya. Yaitu akademisi. Bisa beli di Bloomsbury, di Akademia, di Amazon, atau Bu Leli mungkin bisa beli PDF-nya sehingga diajarin nggak bagusnya begini biar dibagi sama suaminya toh. Iya. Silakan kalau mau melihat, sambil itu saya akan menjelaskan ya. Baik. Ya, oh ya, biar di-share. Jadi kenapa kajian malu atau haya atau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa juga terjemahkan dengan kesopanan, kesantunan, harga diri. Malu itu menjadi penting karena 5 tahun belakangan ini gerakan kesadaran perempuan di seluruh dunia itu muncul, ya, baik di Amerika maupun di Eropa, dengan terkuaknya banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan, sehingga ada gerakan itu Me Too, ya, kalau kita ingat yang Me Too yang ada di Amerika kemudian menyebar ke Eropa, yang kita kemudian tahu bahwa para politisi dunia, ekonom dunia, ilmuwan dunia, para pesohor, selebritis, aktor, aktris itu ternyata menjadi korban pelecehan, pemerkosaan kaum lelaki yang memiliki kuasa. Dari situ kemudian banyak di kalangan akademis itu proyek-proyek mengenai modesty atau honor atau pudeur atau shame ini. Nah, salah satunya ini kami ambil, dan ternyata haya, konsep haya itu luar biasa di dalam Islam. Ya. Silakan di halaman yang ketiga. Ibu-ibu, ketika kita membuka Al-Quran, tidak akan ditemukan kata haya. Haya, ha-ya, alif dengan hamzah, tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi ada 2 ayat di mana di dalam 2 ayat itu ada 2 kata yang satu akar kata dengan haya, yaitu istihya, ya, istahya, yastahi, ya, astahi. Tadi kita udah baca, maka dibaca tadi ya sama dua ayat yang di dalamnya ada kata istihya. Jadi kata haya sendiri tidak ada, ya, haya blek, haya begini tidak ada, tetapi satu akar katanya itu salah satunya istihya, astahi, yastahi, ya. Pertama di dalam Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 53. Ibu-ibu bisa melihat di dalam PowerPoint kami di ponsel ibu masing-masing, ya. Coba ibu-ibu perhatikan di paragraf yang keempat, ya, kalau di situ, ya.
Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Karena perbuatan kalian seperti itu akan menyakiti hati Nabi, fayastahyi minkum, dan dia akan malu, merasa malu. Nah, istihya, satu akar kata dengan haya, malu. Dalam konteks Al-Ahzab 53 ini, hubungan antara Rasulullah dengan sahabatnya. Jadi memang ternyata Al-Quran sudah mengatur antara hubungan Rasulullah dengan umatnya. Dan salah satu etika kenabian yang kita akan bahas yaitu malu tadi. Bagaimana itu nanti kita akan jelaskan. Jadi saya ingin di pendahuluan ini adalah ada 2 ayat dalam Al-Quran yang mengandung terdapat kata haya dalam bentuk istihya. Yang kedua, silakan Ibu buka surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 25. Ya. Dari sini ya. Coba diperhatikan kata yang kelima ya, Bu ya. Faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi. Ya. Istihya. Lihat ya di situ ya. Istihya. Kalau tadi yastahyi, ayat sebelumnya itu kata kerja, bentuknya masa kini, ya, fi'il mudhari, present tense. Kalau di sini istihya itu noun, ya, masdar, istihya. Artinya juga malu. Ini adalah cerita mengenai salah satu putri Nabi Syuaib yang kalau jalan tuh malu-malu. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala ini menceritakan di sini ada 2 hal di sini pesannya. Satu, pada hakikatnya memang Allah menciptakan perempuan itu pada hakikat dirinya itu memang perempuan ada rasa malu. Dia malu jalan-jalan di depan lelaki, malu takut tubuhnya tersingkap, gitu ya. Yang kedua, ayat ini berbicara mengenai hubungan antara perempuan dan lelaki yang tidak punya hubungan kekeluargaan atau mahram. Jadi ini antara putri Nabi Syuaib dengan Nabiullah Musa. Ya, jadi pas jalan dia malu-malu, udah kata Nabi Musa, kamu jalannya di belakang aja, saya di depan gitu. Ya. Dan ternyata ada kaitannya malu ini dimiliki oleh, mohon maaf, mereka yang belum menikah atau maaf perawan gitu. Rata-rata kan di masa kita, budaya kita itu memang mereka yang belum menikah itu lebih punya rasa malu. Bukan berarti kita yang menikah itu nggak malu-maluin, bukan ya, bukan itu maksudnya. Tetapi coba waktu ibu-ibu belum menikah tuh kan malu, tapi ketika udah punya suami, apalagi udah punya anak itu kan, ya masih bukan malu-malu, sekali lagi mohon maaf ya, atau malu-malu. Tapi ibu berhubungan tuh biasa, gitu, maksudnya bicara dengan lain jenis juga udah biasa. Tapi kalau dulu mungkin ibu waktu SMP, SMA, kuliah, malu-malu gitu ya. Subhanallah, ternyata itu memang ada di dalam Al-Quran. Ya, baik. Ini yang pertama, berarti di dalam Al-Quran haya atau istihya sudah ada dalam 2 konteks yang berbeda ya. Baik. Ibu-ibu, yang kedua, poin yang kedua. Berbicara haya, malu, harga diri, santun, sopan itu di dalam Al-Quran dikaitkan dengan aurah. Aurah itu adalah bagian sesuatu yang harus ditutupi. Nah, ketika bicara aurat, ada 3 ayat penting yang dibahas. Silakan ibu-ibu lihat lagi di PowerPoint di WhatsApp ibu-ibu, di ponsel ibu-ibu. Yang pertama, Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Hijab. Ya. Di paragraf yang ke-5. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya, baik. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 53 ini berbicara hijab. Hijab dalam konteks waktu saat itu adalah pemisah, pembatas ruangan. Dulu bisa pakai tirai. Hijab itu tirai pemisah. Jadi ini Rasulullah, kemudian para sahabat perempuan. Ya. Tapi masa kini hijab dimaknai sebagai semacam satu makna dengan jilbab atau khimar, kerudung, hijab penutup. Sebetulnya bukan.
hijab adalah pembatas pemisah antara lelaki dan perempuan. Oleh karena itu sesungguhnya kereta atau bis di Indonesia yang ada gerbong khusus perempuan itu sudah hijab. Hijab di kereta. Bis perempuan bagian depan, lelaki itu hijab juga. Sekarang tentu ada protes, tidak boleh lagi ada pemisahan lelaki dan perempuan. Tetapi ini kan untuk kenyamanan, keamanan para perempuan. Ibu-ibu, kaum perempuan terutama di Indonesia tidak nyaman satu gerbong dengan lelaki. Kenapa? Karena tidak semua lelaki dapat menghargai perempuan. Banyak sekali perempuan kita ini korban lelaki yang kurang ajar itu. Kurang ajar itu, melecehkan, baik tatapan apalagi dengan tubuh ya. Kalau penuh terutama tentunya. Karena nggak penuh juga ibu. Ya. Nah, daripada terjadi hal-hal yang tindak pidana seperti ini dipisah. Ini sudah hijab, ya. Berarti satu. Kemudian para ulama menjelaskan hijab ini sebetulnya khusus untuk Rasulullah. Karena itu kita nggak perlu dihijab. Seperti ini pengajian. Kemudian di bis, kita di Eropa ini. Atau Indonesia tidak perlu dihijab. Lalu Ustaz, bagaimana ada, misal dalam pernikahan, ada dalam pengajian, yang menggunakan masih tetap hijab? Tidak apa-apa, bagus juga, tidak apa-apa. Jadi, banyaknya pendapat di dalam Islam, itu memberikan kepada kita pilihan yang sesuai dengan kecenderungan pribadi keluarga dan hukum budaya di negara itu. Contoh, kita tinggal di Belgia. Tidak mungkin pernikahan itu hijab. Di negara-negara mayoritas muslim, orang masih bisa tepas salira, bisa memahami, mencoba, walaupun banyak kritik. Kenapa harus dipisah? Ya kan? Karena sekali kalau kita memahami hijab Al-Ahzab 53 ini, memang para ulama menjelaskan khusus untuk Rasulullah SAW. Nah, kita masyarakat umum tidak ada masalah. Ini kita lihat sekarang di negara-negara Arab mengalami modernisasi, kemudian reformasi ya, bahwa tidak ada lagi pemisahan antara lelaki dan perempuan di ruang publik. Ya, itu menandakan bahwa etika umum di dunia ya bercampur baur lelaki perempuan itu tidak bisa dipungkiri. Yang dihijab adalah hati dan mata. Alat hijab sekarang adalah undang-undang, hukum dan peraturan. Mereka yang tidak mentaati peraturan setempat dihukum. Mereka yang melecehkan perempuan maka dihukum. Tapi bagaimana kalau orang mau kekeh menerapkan sesuai dengan ajaran ustadznya, katakan ya, sesuai dengan penafsiran, kita hargai, silakan. Tapi asal mereka yang kekeh menggunakan hijab, tirai, memisah laki perempuan, juga tidak boleh mengkritik kemudian menilai kita tidak sesuai dengan Quran dan hadis, karena itu kita layak masuk neraka. Tidak boleh. Ini masalahnya di kita. Itu masalahnya di kita. Ya, masalahnya di kita itu adalah ini Islam memberikan berbagai pilihan, banyak penafsiran. Kita harus tepat salira terhadap yang memegang tafsir bahwa lelaki dan perempuan harus dipisah dengan hijab. Silakan. Tetapi yang tidak menggunakan hijab dan tirai juga benar. Loh kok benar? Iya, ini karena para ulama khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk khusus ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, sehingga saling menghargai dan menghormati. Jangan salah satunya itu kemudian mengatakan yang lain itu paling berhak masuk surga dan yang lain masuk neraka. Itu persoalan di kita. Ya, di kita ini kan selalu bank konvensional, yang nabung di bank konvensional neraka, seperti menjinahi ibunya. Allah. Karena ada penafsiran ya. Yang nggak pakai jilbab, rambut kelihatan itu lebih, maka suaminya, ininya, maka akan masuk neraka 27 juta tahun dibecek-becek di neraka. Masya Allah. Lalu gimana kita yang tinggal di Belgia, yang di Eropa, ketika kita nggak bisa misalnya, karena berarti harus ada fikih aqliyah, fikih minoritas kita di sini di Belgia. Bukan, saya tidak mengatakan bahwa kemudian nggak pakai jilbab himar itu kemudian nggak gitu. Tapi cara pandang kita terhadap agama, kita tahu keras terhadap diri kita,
lembut ke orang lain, jangan dibalik. Jangan dibalik. Keras ke orang lembut. Kamu nggak jilbab, nggak ngaji, nggak ini, nggak itu. Padahal dia sendiri masih minum, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Nah, ini kelirunya kita. Keras ke kita, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh diri kita dan keluarga kita. Ke orang lain lembut. Sebaliknya kita kan beda. Ke orang lain, ih kamu tau nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini, nggak ini. Padahal dia sendiri nggak gitu kan. Ya, baik. Jadi panjang ya. Intinya hijab adalah pembatas. Baik. Yang kedua, jilbab penutup tubuh. Nah, di dalam Quran surah Al-Ahzab 359, jilbab ini adalah penutup seluruh tubuh. Jilbab. Tapi sekali lagi di Indonesia jilbab itu diartikan seperti ibu-ibu yang pakai ini. Ya, yang kerudung, yang sebetulnya itu dah ayat yang ketiga khimar. Jilbab itu seperti orang Saudi atau Iran yang hitam, dia pakaian luarnya itu jilbab. Paham? Jadi kalau ibu-ibu yang sudah haji umroh ke Saudi atau ibu pernah berkunjung ke salah satu wisata ke negara Teluk Qatar, Uni Emirat Arab, mereka itu punya pakaian dalam kayak kita, keren, gaya, tapi kemudian dia ditutup, ya ditutup agar bentuk tubuhnya dan lain-lainnya itu tidak tampak. Itu jilbab. Penutup luarnya itu yang hitam dari kepala sampai kaki, tutup semuanya, itu jilbab. Ya, tapi kemudian di mana kita seperti yang boleh dipakai itu jilbab. Sebetulnya itu ayat ketiga, khimar. Ya, lihat An-Nur 24:31. Lihat di paragraf yang kedua, wal yadribna bi khumurihinna. Khumur itu jamak, kata jamak dari kata tunggal khimarun, artinya kerudung. Di Indonesia dan kerudung. Cuman di Indonesia kerudung itu kemudian diartikan seperti, mohon maaf, seperti ibu pakai gini, Bu Tati atau Bu Bibit gitu, ya. Nah, ini adalah kerudung atau jilbab Nusantara Indonesia. Nah, ya kan dulu ingat gak ibu-ibu kita, kakek nenek kita, ya, kakek nenek maaf, nenek uyut kita dulu kalau pakai kerudung, ingat gak? Di atasannya pakai kebaya, bawahnya batik ini, kemudian dia kerudungnya gitu ya. Nah, Masya Allah, anggun sekali ya. Apakah kerudung seperti ini diterima khimar masuk dalam kategori ini? Ulama punya berbagai pendapat. Yang paling aman tentu yang tertutup seperti ini semua. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekarang lihat baik di Saudi, negara Teluk, terutama di Iran, banyak menggunakan kerudung kayak di Indonesia ya. Karena khimar di situ tutuplah kepala, leher sampai ke arah dada. Karena itu penafsiran para ulama Indonesia, ya tutup kepala, rambut, kemudian tutup leher, kemudian sampai dada. Makanya ibu-ibu kita ya, ibu, nenek, uyut kita cukup. Dan tidak ada persoalan. Dulu para istri-istri ulama besar kita, baik di NU, Muhammadiyah atau yang nggak di situ, semuanya begitu, cukup, nggak ada masalah. Kayak istrinya Gus Dur, istrinya kan. Ya, istrinya Gus Dur, dulu istrinya Buya Hamka, semua gitu. Mohon maaf, dulu terkena dibilang kerudung batutut. Nah, waktu Bapak Harto berkuasa ya, jadi kayak begini kan tuh kayak gitu. Cuman sebenarnya bukan kerudung batutut ya, kerudung ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, uyut-uyut kita, memang begitu kan ya. Nah, cuman karena ya beliau anak presiden, kemudian sangat berkuasa sehingga menyenangkan tutut, akhirnya dibilang kerudung batutut. Sebetulnya bukan kerudung batutut, kerudung para nenek moyang kita, memang begitu. Ya. Jadi haya dikaitkan dengan 3 tadi. Pemisahan sosial, menutup tubuh secara umum, kemudian menutup bagian atas perempuan. Saya tidak mau membahas mengenai jilbab dan khimar. Yang paling aman, maka kita ambil pendapat tentu ini adalah perempuan menutup tubuhnya. Menutup pakai jilbab. Jilbab enggak, maksud saya khimar. Khimar dalam pengertian jilbab Indonesia yang tertutup semua ini ya. Kalau ibu tanya ke saya, Pak Ustadz, kerudung yang saya seperti ini,
Boleh gak? Saya akan punya pendapat banyak, pendapat ulama yang menguatkan, saya akan mengatakan boleh. Mana yang benar? Semuanya benar baik. Biar nanti Allah yang menilaikan. Gak apa-apa ibu-ibu dimulai dari kerudung yang kayak nenek moyang kita, gak apa-apa. Bagus, bagus. Pelan-pelan. Kalau semakin kuat bertahap, bisa menutup semuanya. Jangan putus potong semangat ibu-ibu yang sudah pakai kerudung. Ini yang saya kadang kritik. Biarkan ibu-ibu yang pakai kerudung sudah seperti ini bagus. Pelan-pelan. Ibu-ibu akan tanya ke saya, gimana konsep fikih kita di Eropa? Berat ya? Perempuan kita. Nah, saya akan pakai pendapat fikul aqliyah. Kalau ibu remaji bisa menggunakan kerudung dan tidak ada masalah, silakan. Kalau itu ada masalah, maka cari cara. Sehingga fikul aqliyah, fikih dalam konteks minoritas, itu lentur. Ya, itu lentur. Sekali lagi, ustadz yang sering kita undang itu adalah Pak Quraisy Shihab. Saya tidak mengatakan Pak Quraisy benar-benar anak, Pak Quraisy juga tidak benar, cuma anak-anaknya semuanya tertutup dari leher sampai ke sini, ya. Tapi cuman rambutnya, ya, leher. Dalam konteks minoritas, apalagi kita boleh. Jangan sampai menciptakan kita kerja itu wajib karena nanti persoalan kerudung, kemudian kita malah lebih sulit. Nah ini panjang, kita sebetulnya nggak kesana, tapi ini udah 15 menit. Mau selesai di sini atau gimana? Lanjut boleh bentar? Lanjut ya. Berapa menit lagi Ibu? Setengah jam. Maksimal ya. Baik, kita akan selesaikan. Baik. Apa yang saya jelaskan mudah-mudahan jangan disalahpahami kemudian, woi kalau Ustaz Ayang mah A B C D. Lentur sekali. Lentur, kemudian dikatakan memudahkan. Enggak. Salah kalau ada orang yang misalnya di pengajian kita di Belgia menuduh saya terlalu menggampangkan. Bukan. Saya melihat konteks, justru seorang ustadz yang paham konteks, dia akan memudahkan umatnya. Kalau saya ngasih pengajian di ibu-ibu di kampung di Indonesia, nggak begini. Karena saya tahu konteks Belgia, saya kan tahu konteks Eropa, 15 tahun saya tinggal di Eropa. Saya tahu persoalan kerudung jilbab ini, sehingga saya akan lentur. Ibu-ibu yang bisa, alhamdulillah. Tapi kalau ibu-ibu yang kerja, ada peraturan sekarang di Belgia, itu nggak boleh. Bagaimana sekarang kita memecahkan persoalan seperti itu? Saya harus memberikan, oh ya, tidak apa-apa. Anak saya lah contoh, Afra sudah haid kelas 3 SMP, 3 SMP, 1 SMA baru haid. 1 SMA. Haid itu awal perempuan kewajibannya semuanya. Gimana Afra? Contoh aja lah anak saya. Ayo. Kan nggak bisa, kita harus lentur. Teteh, nggak apa-apa. Tapi pakai baju ke bawah sopan, jangan kayak di sini, jangan transparan, jangan ketat, berusaha. Sekarang masuk kuliah, konkret aja, jelas aja. Bukan mempermudah, enggak. Tapi konteksnya. Nah, jangan nanti ini ceramah saya begini diartikan lagi sebagai, paling enggak. Sekarang jujur, anak-anak kita punya perempuan. Jangan punya anak perempuan 3. Punya anak perempuan semua. Ya kan? Pelan-pelan dakwah, kita harus tahu konteks. Itu saya bilang. Hati-hati sekali lagi, ini jangan dipelintir. Enggak. Keras terhadap diri pada keluarga, lembut ke orang lain. Keras terhadap larangan-larangan. Minum-minuman keras, apapun itu haram, nggak ada. Ya. Zina, mau dari mulai pegangan sampai hidup bersama, haram, nggak ada. Korupsi, semua yang jelas-jelas haram, jelas haram. Ini etika Quran dan Rasulullah. Kalau yang haram-haram, jauhi, jangan dilakukan. Yang baik-baik, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Oke, sekali lagi, jangan salah menafsirkan ketika saya memberikan pengajian. Saya mencoba lentur, kemudian nanti memudahkan enggak? Kalau saya mau balikin lagi, berarti
kita perbaiki fikih kita, sholat kita, ngaji kita. Saya mengusulkan di beberapa grup pengajian, saya melihat banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang mengaji. Ternyata mengajinya juga, mohon maaf, panjang pendeknya makharijul hurufnya masih banyak yang keliru dan salah. Yuk kita adakan satu pengajian Belgia, kita adakan pelatihan tajwid dan makharijul huruf. Kalau nggak mauin sesuatu yang ada salah pemahaman gitu ya. Ya, baik. Jadi yang haram, haram. Pembunuhan, pencurian, korupsi, ngambil hak orang, semua. Jinah, mukul orang, jambret, rampok, semualah. Tapi ketika kebaikan, karena kita lagi-lagi bahas tentang haya, kemudian ketika perempuan ini harus menggunakan jilbab dalam kata khimar ayat An-Nur 31, ya. 31. An-Nur 31. Saya tidak mengatakan khimar tidak. Tapi konteks kita di Belgia pelan-pelan. Dan orang juga, perempuan-perempuan remaja kita itu pelan-pelan. Orang kan nggak bisa langsung ya. Di Indonesia saja yang mayoritas perlu pelan-pelan. Nah itu. Jadi yang saya ingin garis bawahi, dakwah saya sesuai konteks fikih minoritas, sesuai di mana kita tinggal, dengan cara pelan-pelan, dan tidak bisa mengatakan begini, saya nggak bisa. Ya, bisa. Ya kita pelan-pelan, apalagi kita punya banyak anak perempuan. Apa ada perempuan yang lahir besar di sini dengan cara berpikir di sini? Perlu pelan-pelan. Ya, baik. Selanjutnya haya ke-6, ya. Subhanallah, haya, malu itu adalah etika kenabian karena Rasulullah SAW sangat pemalu. Karena Rasulullah SAW asyadda hayaan min adara'a fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Rasul itu pemalu kayak perawan. Dan kalau Rasulullah nggak senang itu kita tahu, kata para sahabat, dari wajahnya yang memerah tidak senang. Ya, saya ibu-ibu kalau nggak senang itu ngomong aja ya, ya kan? Tapi kalau Rasulullah tuh paling cuma dia ngelihat wajahnya, para sahabat tahu. Ya, kalau kita kalau nggak suka kan main belak-belakan. Nah, etikanya, pesannya, berarti kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita atau segala macam, hati-hati. Perlu ada jeda antara rasa ketika dia tidak senang dengan mengucap. Jangan-jangan ketika kita ucapkan salah itu menyinggung perasaan orang. Perlu jeda antara emosi dengan saat kita memberitahu. Kadang dalam perhubungan pertemanan, pertetanggaan, mitra, pengajian, di luar pengajian, grup dan lain, kadang kan itu ya. Nah itu harus ada jeda antara emosi dan kesadaran tenang. Rasulullah mengajarkan itu. Jadi malu adalah etika kenabian. Selanjutnya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Ini riwayat Muslim, riwayat Imam Bukhari, bid'un wa sab'un 73. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya adalah bagian daripada keimanan. Jadi ada 73 atau 63 cabang keimanan. Malu ini adalah bagian daripada iman. Ya, itu saya udah tuliskan ya, hadisnya, riwayat siapa, semua ya. Ini udah saya periksa di kitab-kitab hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Haya, malu, sopan, harga diri itu etika kenabian, dan haya juga itu bagian dari keimanan. Sebetulnya apa sih haya? Silakan dilihat di lembar lanjutan. Makna haya. Ya, apa arti haya? Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, inna la nastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami udah malu, kami memiliki rasa malu, dan hanya Allah lah yang patut dipuji. Kemudian laisa dzaka, malu tidak seperti itu, ya. Bukan hanya sopan, santun, menjaga harga diri, malu kalau kita berbuat salah keliru, tidak. Tapi, nah ini ya, antahfadar ra'sa wa ma wa'a, kamu menjaga kepalamu dan apa yang ada di sekitar kepalamu. Itu
Itu malu. Artinya apa? Menjaga kepala, pikiran. Menjaga kepala dan pikiran apa? Termasuk berpikir yang tidak kepada Allah, kepada suami, kepada anak cucu, kepada lingkungan, kepada mitra, kepada teman. Berpikir yang lain-lain. Ya. Terutama tentu yang buruk. Berpikir yang tidak kepada Allah. Aduh, kenapa Allah memberikan saya ini? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Berarti kita nggak punya rasa malu. Ya, berpikir yang tidak, kemudian akhirnya menciptakan kekhawatiran. Ya, hati-hati nih. Berarti malu itu adalah menjaga kepala dan isi otak dan sekitarnya, termasuk sekitarnya berarti pendengaran, mata, ya gak? Hidung, mulut, semuanya yang ada di kepala. Oke. Yang kedua, watahfadhal batna wa ma hawa. Kau jaga perutmu dan apa yang masuk ke dalam perutmu. Artinya, lihat, jaga yang engkau makan dan minum, dan dengan apa kau beli uang itu, hasil apa. Itu malu. Jadi malu bukan sekedar menjaga harga diri, kesopanan, kesantunan, juga malu kalau kita berbuat keliru dan salah, tapi ternyata menjaga perut kita dan apa yang kita makan dan minum, dan dengan apa kita, uang itu hasilnya dari mana untuk beli makanan dan minuman itu. Yang ketiga, walitadhkiral mauta wal bala wal bila. Engkau mengingat kematian serta kebinasaan. Nah loh, jadi kalau kita mengingat-ingat kematian dan kebinasaan, bahwa kita ini pasti akan meninggal, itu bagian daripada malu. Faedahnya apa? Faedahnya kan kita dengan bertambah usia, berkurang umur kita, usia kita, berarti kan mendekati ke kematian, sehingga kalau mau apa-apa kita jadi malu. Sudah tambah usia, sudah mendekati kematian. Dengan kita mengingat-ingat kematian, kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan memalukan diri kita. Ya. Jadi 3 itu. Waman aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya dia meninggalkan perhiasan dan keindahan dunia. Barang siapa yang sanggup melakukan hal itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Artinya apa? Makna haya tadi 3 ini saja. Menjaga kepalamu dan apa yang di sekitarnya, termasuk apa yang dipikirkan. Menjaga perutmu dan apa yang kau makan. Dan mengingat kematian. Terus di akhir hadis ini Rasul mengatakan, orang yang mau akhirat tinggalkan perhiasan keindahan dunia. Apakah maksudnya orang Islam nggak boleh menikmati kenikmatan dunia? Enggak, bukan itu. Kita harus sekaya mungkin, punya banyak mobil, punya pokoknya uang, ya 50 miliar, tanah 1000 hektar, di Belgia, di Prancis 1000 hektar, di Jerman 5000 hektar. Amin. Kaya raya pokoknya, ya. Kaya sekaya-kayanya boleh. Tetapi ya, bukannya taraka zina, taraka di situ bukan meninggalkan semuanya, mau menjadi sufi. Ada yang begitu, silakan. Tapi umat Islam harus kaya-kaya. Hanya tidak meletakkan kekayaan itu di hati. Artinya apa? Kalau ada uang, sedekah, nggak pelit. Nah, saya ingatkan, ini bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulannya yatim piatu. Yuk, kumpulkan uang, mau secara grup pengajian, mau pribadi, kirim ke Indonesia. Anak yatim di Indonesia banyak. Jadi orang tua asuh kirim, ya. Faedahnya, fadilah luar biasa. Jadi bukannya Islam, Rasulullah suruh kita miskin, enggak. Tapi tidak meletakkan dunia di hati kita, sehingga ketika kita ada tabungan kita, ya nggak banyak-banyak, cuma 500.000 euro di ING,
Ya, 300.000 ada di BNP Paribas. Jadi yang ratusan ribu euro itu 100.000 cash. di hati, nggak ditaruh di hati kita. Ada rupiah lagi. Ya. Bulan Muharram, sumbang, ya Allah, di daerah misal Kalimantan Selatan, misal itu ada banyak orang yatim piatu, kirim 5.000 euro. Di Maluku, kirim 10.000 euro. Alhamdulillah. Jadi tidak meletakkan di hatinya. Itu. Mudah-mudahan jadi milioner. Amin. Tuh. Terakhir, apalagi makna malu? Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa finnar. Malu itu sebagian daripada iman, iman di dalam surga, dan perkataan kotor itu tabiat yang kasar, dan tabiat kasar tempatnya di neraka. Jadi orang yang tidak malu itu yang suka berkata kasar dan kotor. Nah, hati-hati ini. Orang yang berkata kasar dan kotor, tabiat yang kasar ini tempatnya di neraka. Jadi hati-hati. Bukan seperti nenek moyang kita yang latahan, itu beda lagi. Latah tahu ya? Karena ngomong biasanya itu. Selalu alat kelamin keluarnya. Ya, latah. Menurut penelitian Belanda, latah itu ternyata salah satu kekhasan penyakit psikologis sosial khas Indonesia. Ya, latah. Itu ada Semua, Pak. Tidak semua. Tidak Ini tidak semua. Kan saya bilang tidak semua. Tergantung. Tapi Ya. kita harus sadari, misalnya di lingkungan kita di kampung saya banyak sekali itu. Dan itu menyebutnya selalu yang perumahan itu selalu alat kelamin lelaki. Oh, Iya. Ya kan? Betul. Ya. Ingat Dan itu hati-hati. Selain mata ya maksudnya. Tapi ini Ya. orang yang selalu berkata kasar, kasar dan kotor. Ya. Baik itu saat marah maupun main-main. Ya, maaf kalau dalam bahasa Perancis kan suka ngomong man, ya gitu. Maksudnya shit kayak gitu-gitu, maaf ya. Pucang gitu kayak gitu-gitulah ya. Ya kalau bahasa Inggrisnya maaf kalau saya contohkan asshole kayak gitu-gitulah. Holy shit kayak gitu-gitu. Itu kasar sekali. Ya. Atau ya di bahasa Indonesia juga banyak ya, kayak bahasa Jawa kayak maaf matamu, kalau cara mengucapkannya matamu itu sopan, tapi kalau sudah kamu itu udah beda lagi ya. Pakai kolom pakai tajin. Jadi kasar. Ya. Nah, Sunda itu apa? Itu sama tuh. Aduh ya Allah. Ayo nying gitu. Selalu aduh astagfirullahaladzim, nying kan selalu gitu. Ayo nying gitu. Tetap. Kenapa? Kan dalam perbincangan orang Sunda pada umumnya kan ada kesopanan. Anjing apa lu? Iya benar. Iya. Sama, apalagi di antara yang kalangan anak muda kan, misalnya seusia. Mau seusia itu artinya yang mau 20, 30 seusia. Nah, misalnya berbicara sama ini, biasa. Ayo, nying, gitu kan. Nying itu, jing itu kan biasa ya. Astagfirullahaladzim. Itu memang di Bandung, di Sukabumi nggak terlalu. Ya, itu di Bandung ya. Tergantung lingkungan. Makanya di setiap daerah saya bilang tadi itu Sunda nying gitu. Kalau di bahasa Jawa itu tadi matamu, cangkemmu. Maaf ya, ini saya contoh maaf. Ya, cuk, misalnya gitu, maaf ya saya gitu. Itu saya di Jawa Timur 6 tahun. Itu kayak nyingir. Kayaknya cuk. Oh, apa ikut cuk? Cacu itu udah. Ya, maaf. Nah, sama di Padang juga. Di Padang juga sama. Sama itu, masya Allah itu, ya Allah, kadang paman manusia. Tapi itu justru kita kalau sudah baik, sudah deket sekali. Nah, Orang yang nggak, makanya iya, betul. Iya, betul. Paham. Betul sekali. Nah, cuman kan sekali lagi kita bicara dalam konteks tidak boleh mencoba untuk memperbaiki diri gitu ya.
bahwa itu nggak ada masalah antar teman, itu nggak ada masalah. Ya bagus sesama teman. dihaluskan. Malah kadang-kadang itu tanda keakraban, nying kayak gini, cok, reno loh, cok. Kayak gitu ya. Atau mohon maaf kalau orang Medan bilang, maaf ya ini saya lagi kasar. Maaf sekali lagi. Kimak, maaf. Maaf sekali saya. Ya Allah, di pesantren saya 6 tahun. Saya bergaul sama orang Palembang, sama orang Jambi, dan orang Medan. Itu kata-kata itu seperti orang Jawa Timur, cuk, dan Sunda, nyer. Kimak, kok sini lah kau? Kimak, ya Allah ya Rabbi, itu kasarnya minta ampun loh. Kasar sekali. Bukan. Nah, Ini apakah walaupun dalam keakraban seperti itu, ininya bukan boleh gitu kan ya? Tidak. Kita coba, pakai karena juga, maaf, walaupun seakrab-akrabnya kita itu kan tetap kasar ya. Tapi kan kadang-kadang suka dipopulerkan oleh sosial media Nah, itu. itu juga. Artis apa, jadi akhirnya anak-anak itu juga meniru tanpa tahu bahwa artinya bahwa Kasar. itu itu kasar. kasar. Jadi Tidak tidak boleh. dibiasakan. Iya. Makanya tergantung lingkungan Makanya juga. apa saya tetap berpendapat bahwa kan kita sekarang pengajian mau memperbaiki diri ya. Betul. Karena orang yang biasa mengucapkan itu suatu saat pasti akan kelepas, pasti. Kelepasan. Pasti. Iya. Teman-teman saya orang Prancis kadang berbicara sama saya awal sopan, tapi kadang dia keluar putang bilang putang itu kayak putang itu kalau ini asshole, maaf pelacur artinya sebetulnya. Oh, oke. Kayak- Beach. Beach, ya kayak beach, ya sorry, ya umpatannya dalam bahasa Inggris beach. Aduh. Jadi teman-teman saya, dosen karena suka utang, dia langsung, je m'excuse, je suis désolé, ke saya itu, atau dia bilang gini, merde. Karena orang biasa berkata kasar dan kotor, pasti keceplosan. Dan kalau keceplosannya bayangkan di atas meja saat diplomatik gitu, waduh bahaya itu. Bahaya sekali. Nah kita kan sekali lagi loh, saya tidak mengatakan tradisi-tradisi Indonesia yang begitu, yang biasa dalam keakraban kemudian saya katakan jelek, enggak. Tapi kita dalam meningkatkan diri, mencoba untuk berbahasa yang baik dan bagus. Dan hati-hati karena suka keceplosan. Karena saya juga suka keceplosan gitu ya. Masya Allah itu. Karena sama orang Jawa Timur ini tadi cacuk matamu, cangkemmu. Karena Masya Allah karena tadi itu yang merasa akrab akhirnya keluar. Nah, mari kita coba mengurangi itu. Kalau yang enggak, alhamdulillah. Intinya adalah jangan berkata kasar, kotor, merendahkan orang, menurunkan semangat orang. Nah itu orang baru ngaji, kemudian dikritik, diejek. Nah, itu termasuk tuh. Orang baru belajar Iqra, orang baru belajar tajwid, makharijul huruf, baru mau rajin beragama, terus dibilangin, tumben lah. Ya ilah, tumben lu. Tumben lu datang ke Majen Mutiara, kemana aja lo? Ini orang-orang yang kayak gini. Nggak boleh kayak begitu. Woi, KPMI 20 tahun udah berdiri. Ente 30 tahun diberi kemana aja ya. Ya Allah ya Rabbi, sakit hati orang itu udah dosa itu orang itu dosanya berlipat-lipatan kayak gitu. Jangan ya, nggak boleh. Kita mengaji untuk memperbaiki diri. Bukan ini. Ntar di luar pengajian jadi ngomongin orang. Ya Allah, jangan ya, nggak boleh ya. Ntar diomongin, tasnya lu longsong. Banyak lu lo iPhone 16. Jangan ya, astagfirullah. Pengajian itu untuk memperbaiki diri dan hati pikiran. Jangan pas datang pengajian malah mengotori hati dan pikiran. Ya Allah, apa makna pengajian? Jangan ya, nggak boleh ya. Astagfirullahaladzim. Forum pengajian bukan untuk flexing. Flexing. Ya jangan ya, nggak boleh ya. Orang yang udah mau mengaji, akrab di grup WhatsApp, bagus, alhamdulillah. Yang baru datang pengajian setelah puluhan tahun, nggak apa-apa. Alhamdulillah, ya Allah, yuk kesini. Butuh apa?
Gitu. Jangan marah, tumben lo. Siapa tuh? Iya. Siapa ya? Mereka pernah kayak Bilang gitu. gue abis kuli. Habis kuliah. Nggak boleh. Orang yang datang pengajian kemudian jadi nggak akrab, tanya ada apa persoalan? Ada persoalan anak istri suami, apa yang bisa kita bantu? Enak ya? Lu kemana aja lo 3 bulan kagak datang. Ih. Makanya jangan begitu. Sehingga sekali lagi, pengajian untuk memperbaiki hati, pikiran, perilaku kita. Bukan sebaliknya flexing di luar kemudian gibah. Gua sih levelnya di mutiara kita. Lu mah di KPMI aja. Saya gitu ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak boleh. Pengajian gua mah sama Bu Dubes. Lu mah yang mana sono? Ya Allah ya Rabbi, nggak boleh. Sekian intinya haya, yuk meningkatkan diri kita, camkan rasa malu di dalam diri kita. Jadi perilaku kita, hati kita, cara bicara kita, hati-hati. Oh ini aku menyakiti orang nggak? Hop, aku mau SMS, WhatsApp, hop, ya Allah ini takut nyinggung orang nggak? Jadi haya sebagai kesimpulan, haya itu adalah semacam moral kompas. Kompas etika, moralitas diri di mana malu, sopan santun menjadi jangkarnya. Sehingga kita berpikir tentang orang, hop, ingat Rasulullah bilang, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kau jaga kepala dan isinya dan sekitar kepala. Berpikir tentang orang, hati-hati, nggak boleh. Mau ngomong, up. Antahfazal batna wa ma hawa. Jaga perut dan apa yang masuk dari ke perut dari mulut. Selalu. Sekali lagi, haya ada malu adalah kompas etika, moral, akhlak pribadi di mana malu, harga diri, sopan santun menjadi jangkar dalam diri kita. Yang benar datang dari Allah dan Rasul. Yang keliru dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, salah keliru. Mohon maaf jika ibu-ibu ada yang merasa tersinggung. Sama sekali tidak ada maksud tujuan untuk menyinggung ibu-ibu. Semata-mata hanya menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya firmankan dan sabdakan. Mohon maaf, semoga dimaafkan, dibukan binti maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya. Sangat menarik sekali ya untuk menambah wawasan kita tentang konsep haya. Dari paparan Ustadz tadi dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Haya dapat diartikan sebagai moral kompas dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana konsep haya ini mencakup 3 hal. Yang pertama, hijab atau pembatas yang mencakup pemisahan tempat laki-laki dan perempuan dan memisahkan diri kita dari perbuatan maksiat. Lalu yang kedua, haya juga berarti jilbab atau penutup tubuh yang mencakup pakaian yang sopan dan menutupi aurat termasuk rambut. Lalu yang ketiga, khimar atau kerudung, yaitu menutupi sebagian kepala seperti yang dipakai oleh nenek-nenek moyang kita terdahulu. Haya juga bermakna malu kepada Allah yang meliputi 1. Menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Yang kedua, menjaga perut dan apa yang masuk ke dalamnya. Yang ketiga, mengingat kematian serta kebinasaan. Haya yang berarti malu juga merupakan bagian dari iman, dan perkataan kotor serta kasar merupakan perbuatan penghuni neraka. Haya juga berarti tidak berbuat semaunya. Demikian yang dapat kami simpulkan. Karena sebentar lagi kita sudah memasuki waktu zuhur, jadi mungkin kita bisa bersiap-siap ambil wudhu dulu. Setelah itu kita sholat berjamaah. Setelah itu kita berfoto bersama dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Demikian. Mungkin untuk pertanyaan mungkin kami beri kesempatan 2 orang saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi mengenai tentang aurat, dan di sini di surat An-Nur ayat 31 mengenai hijab dan
Khimar. Khimar. 31 khimar. Iya. Dan situ mengenai aura juga kan. Ya. Bacakannya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mereka atau putra-putra semua suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Ini baca ayat. Islam mereka atau yang pertanyaan teteh perempuan sesama Islam atau hamba sesama yang mereka menikah. Ini yang tidak ini hanya perempuan juga kan, maksud teteh? Sama perempuan maksudnya ya? Enggak Apakah- sama perempuan yang enggak murhim, yang enggak maksudnya bukan Islam. Ya, Bukan Islam. baik. Iya. Ya, baik. Ibu-ibu, mana sih batasan aurat perempuan? Jadi dulu, terhadap yang bukan perempuan, semua tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali muka, kemudian tangan. Apa yang harus ditutup? Tadi ada jilbab, ada khimar. Tapi jilbab tadi sudah jelaskan semuanya menutup. Ya. Yang kedua, ini lagi-lagi para ulama yang seperti semua ditutup ini adalah kekhususan para ummul mukminin, yaitu ummahatul mukminin, ibu-ibu atau istrinya para nabi. Tapi kemudian ini menjadi tradisi di hampir seluruh negara-negara Arab. Yang pasti adalah khimar ini. Nah, tadi kan kita udah jawab dua. Apa khimar ini seperti tadi kayak boleh ibu dubes ya, tutup semua, dubes. Ataukah yang kerudung kayak nenek moyang kita? Dua-duanya ada yang benar, ya. Ulama Nusantara Indonesia seperti nenek moyang kita segini itu membenarkan. Nah, bagaimana antar perempuan baik yang muslim dengan non muslim? Sesama perempuan yang muslim begini, fuqaha klasik masa lampau membedakan. Kalau sesama perempuan muslim boleh kelihatan tubuh kecuali bagian yang sangat vital. Kalau saya boleh katakan, maaf, bagian dada dan bagian, maaf, farji, dubur dan kubul. Itu. Berarti kalau ibu-ibu mohon maaf pakai celana pendek, ini terus pakai tank top itu sesama perempuan masih boleh karena perempuan. Yang vitalnya pokoknya ditutup. Ya. Tetapi telanjang sesama perempuan walaupun sesama perempuan, telanjang bulat tidak boleh. Jelas itu ya. Tapi kan di sini biasa, di kolam renang, mohon maaf kalau ibu-ibu ke bagian perempuan di sini biasa aja yang ibu-ibu bawa lelaki. Ya, itu udah biasa. Tidak boleh. Yang muslim dengan non muslimah, fuqaha klasik itu tidak membolehkan semuanya, baik yang telanjang ataupun bahkan kayak tadi pakai cuman pendek di bagian atas, pendek bagian bawah. Fuqaha ulama kontemporer sekarang tidak membedakan antara perempuan muslimah dengan perempuan non muslimah. Dua-duanya sama. Pokoknya kalau sesama perempuan muslimah dan bukan muslimah, telanjang haram. Nggak boleh. Contoh, kita nih di Belgia berenang, nggak punya jam perempuan. Misal kalau punya jam perempuan, oke, di jam perempuan. Tapi tetap di kamar ganti-ganti di sini perempuan biasa, mohon maaf, telanjang. Kita muslimah, dia bukan muslim, tidak boleh. Dia mau telanjang, itu urusan dia. Dan kita masuk ke kamar ganti, bagaimana lihat, tapi ya udah astagfirullah gitu. Masuk ke kamar toilet, ganti di dalam toilet. Sesama muslimah gimana? Ya, jangan sama Jiliza ke kolam renang. Kalau sama-sama perempuan tahu, tapi kalau sama telanjang perempuan, walaupun muslimah nggak boleh. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh. Sesama muslimah. Ya. Jadi mau
muslimah maupun bukan muslimah. Katakan ada orang yang muslimah di situ dari negara X, Y, Z, dia telanjang, nggak boleh. Terus gimana tadi yang nggak boleh, yang intimnya saja yang ditutup. Maksudnya bagian ini tutup, ini ditutup gitu ya. Baik muslimah maupun non muslimah sesama perempuan boleh. Kontemporer itu. Yang kontemporer, ya paham. Misalnya TAan kamar sama Bu Leli, umroh misal, haji, kan buka-bukaan di dalam kamar. Bener gak? Maksudnya bukan telanjang bulat, buka-bukaan, buka jilbab, ya kan? Terus pakai daster, pakai kaos pendek, lengan pendek, atau pakai tank top sekalipun antar perempuan, terus pakai celana pendek, biasa gitu, nggak apa-apa selama perempuan. Katakanlah kayak pemain volleyball tuh ya, pakai celana gitu misalnya gitu ya, basket sama perempuan nggak apa-apa, sama perempuan. Teteh ada aerobik sama yoga. Dan Islam non Islam sama-sama. Tidak apa-apa. Dan sementara kepala nggak ditutup. Nggak boleh memang. Nggak boleh ya. Ya. Subhanallah. Nggak apa-apa. Karena itu peraturan di sini, kita mau gimana? Kalau kita ikut klub olahraga, kita harus ikut peraturan klub olahraga itu. Iya. Atau caranya adalah seperti istri saya pakai cipluk ya. Iya, ciput, ya. Ciput yang segini itu. Ciput pakai. Udah. Tapi kan tangan Ya, katakanlah boleh. maaf, seksi lah kira-kira ya gitu ya. Kan mohon maaf harus ketat ya, ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Harus ketat kan kalau aerobik. Bagaimana sesama antara muslimah dengan non muslim? Tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Apalagi konteksnya kita ini di Eropa. Bahkan di negara mayoritas muslim sekalipun, di Saudi khusus perempuan. Waduh, Dan ini harus diajak ke pesta perempuan khusus Saudi. Waduh, ngeri bu, ngeri. Betulan. Jadi di luarnya itu pakai tadi jilbab, pas buka. Nggak usah dengan Wah, saya udah pernah ke sana. Enggak, kata orang yang udah hadir. Saya cerita aja kalau mau sih mau. Kalau pesta di sini orang Maroko juga begitu. Ya. Perempuan ini bajunya bagus. Ketutup Iya, semua. betul. Giliran jam kan ada jamnya mulai tari perut. Ya, Semuanya itu. semua Betul. seksi kita. Oh, Iya, betul. bapak-bapak Betul. Belgi. Itu Oh, boleh. gini gak mau Betul. pindah. Boleh. Oh, itu Sesama boleh. perempuan boleh. Enggak, tapi kan yang nonton laki-laki. Oh itu, nah kalau ada lagi, saya kan bicara hanya perempuan nih, antar Ya, perempuan. Kalau Saya tahunya ada- juga dari Ima, istri diundang ke ulang tahun siapa gitu ya. Ada orang Suria dan Maroko. Pakai jilbab para bi, emang kenapa gimana? Oh ampun, kenapa? Seksi. Jangan boleh lihat fotonya, ya itu. Pakai jilbab pas keluar doang gitu ya, itu ketat. Nggak apa-apa sesama perempuan. Mau ketat, mau seksi sama perempuan boleh. Non muslim bukan muslim atau muslim boleh sesama perempuan. Tapi ketika misalnya ada lelaki yang menonton, itu persoalan. Tidak boleh si lelakinya yang menonton. Ya tentu dosa dalam ajaran agama kita, si perempuannya yang melengkung juga nonton juga salah, keliru. Kan itu dosa. mereka kalau saya pegang kamera no thank you. Iya, Karena semua kan- rata-rata nggak Iya, boleh. nggak Ima juga boleh. nggak mau. Pasti ini Nggak jangan boleh. ya. Kalau foto, tapi nggak boleh hanya Iya. buat kamu, nggak boleh suamimu lihat. Ya, saya juga mau lihat. Ya, baik. Gitu nggak apa-apa ya, ibu-ibu mau ikut aerobik mau apa, berenang juga. Kalau itu kelasnya perempuan boleh. Iya, jamnya jam 12. Demikian ya. Baik, saya berikan kesempatan satu orang lagi yang ingin bertanya, silakan. Udah. Udah. Oh, baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, untuk selanjutnya mungkin bisa kita tutup dengan doa penutup, Ustaz. Mari kita doa, kita baca surah Al-Asr ya, ini sunnah dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kedua kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga
kita sehat, berkah rumah tangga kita, anak-anak sehat, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, rezeki kita berlimpah ruah, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.